Di sini kita akan mempresentasikan selera estetis pasar global. Perkenalkan, nama saya Agustin Ratna Indriani, absen 3. Saya Ani Rahmawati, nomor absen 9. Pengertian pasar global. Pasar global adalah pasar transaksi antara penjual dan pembeli yang mencakup seluruh dunia, sehingga transaksi dan proses pemasaran terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya. Pasar global didorong karena adanya kebutuhan negara untuk mencakupi warganya. Keuntungan pasar global: 1. Semakin banyaknya konsumen. 2. Luasnya jalur distribusi pasar global. 3. Keuntungan berlipat. 4. Terbukanya kesempatan bagi para produsen. 5. Naiknya eksistensi perusahaan. Resiko. Yang pertama, bahasa. Komunikasi yang baik terjadi ketika pelanggan memahami nilai produk kita. Yang kedua, pajak, karena dapat menaikkan harga jual dari produknya. Yang ketiga, biaya. Nilai ekspor bergantung dengan nilai mata uang. Produsen harus memantau agar dapat menyesuaikan biaya produknya. Yang terakhir, proses yang lebih lama. Lamanya proses terjadi karena adanya pengecekan, proses handling produk, dan beberapa faktor lain seperti antrian. Strategi: 1. Periksa alur khas. 2. Mengetahui peluang pasar. 3. Buat strategi yang jitu. 4. Merencanakan pemasaran secara agresif. 5. Tambah modal. Contoh produk kerajinan. Produk kerajinan, kain tenun NTT. Lokasinya bersebelahan dengan rumah pemenang calon gubernur NTT, Victor Laiskodat Kopang, NTT. Bahan yang dipakai: kapas dan pewarna alami. Selanjutnya, proses pembuatan. 1. Langkah pertama yang dilakukan sebelum menenun ialah menyiapkan benang yang hendak dipakai. Kapas dipintal dengan alat tradisional. Masyarakat tidak menggunakan benang konvensional yang ada di pasaran. Kapas diambil dari pohon kapas. Hasil dari pemintalan biasanya tidak terlalu halus dan berakibat hasil yang tidak simetris pada corak tenun. Meski begitu, hal itu menyebabkan keunikan tiap tenun sebab tidak ada tenun yang identik sama. 2. Sesudah proses memintal selesai, dilanjutkan dengan pencelupan benang pada pewarna. Meski tidak semua proses pewarnaan dilakukan ketika masih dalam bentuk benang, namun pada umumnya pewarnaan dilakukan sebelum proses menenun. Pewarnaan dilakukan dengan menggunakan daun rodau untuk mendapatkan warna nila dan akar pohon kabo untuk mendapat warna merah. Warna kuning didapat menggunakan kunyit dan daun mengkude. 3. Setelah warna meresap dan dibiarkan mengering, baru diikat pada mesin tenun tradisional yang dalam bahasa setempat disebut lana heru. Pada tenun NTT yang diikat ialah benang lungsin. Benang pakan dimasukkan secara horizontal, terdapat benang lungsin yang telah diikat secara vertikal. 4. Namun dibalik itu semua, yang paling penting ialah proses bertapa dan mencari ilham dengan cara berdoa ke leluhur agar mendapat motif dan corak yang hendak dipakai. Selain itu, dipercaya dengan berdoa sebelum dapat memperlancar proses menenun dan menolak bala dalam proses menenun dilakukan. Berikut adalah gambar-gambarnya. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.